Assalamualaikum warahmatullahi ahlan wa sahlan. Di video kali ini kita akan berbicara tentang masalah mimpi. Jika kita bicara mimpi, pasti kita teringat Nabi siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Di mana diceritakan dalam Quran surat Yusuf, Nabi Yusuf bermimpi melihat matahari, bulan dan bintang semuanya sujud kepada beliau. Ini kisahnya panjang, antum bisa baca sendiri ya dalam Quran surat Yusuf, di mana memang Allah Subhanahu wa taala memberi kelebihan kepada Nabi Yusuf. Beliau adalah ahli tafsir mimpi. Dijadikan apa? Dijadikan sebagai ahli takwil mimpi. Singkat cerita ya, di mana Nabi Yusuf ini pernah dimintai tolong oleh raja untuk menafsirkan mimpinya. Ya, jadi raja Mesir waktu itu bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus-kurus. Dan juga raja melihat 7 tangkai ya, 7 tangkai gandum dan 7 tangkai gandum yang warna hijau dan 7 tangkai gandum kering. Raja memanggil para takwil mimpi yang hebat ya. Takwil mimpi kerajaan itu dipanggil semua oleh raja dan tidak ada yang bisa mentakwil mimpi raja. Mereka mengatakan qalu adghatsu ahlam, ada di surat Yusuf. Qalu adghatsu ahlam, wahai raja, ini adalah mimpi yang kosong, tidak bisa ditakwil. Kemudian raja diberitahu bahwa di sana ada Yusuf yang di penjara itu pandai menafsirkan mimpi. Kemudian raja minta tolong kepada Nabi Yusuf untuk menakwilkan mimpinya. Dan Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya dengan tafsir yang sungguh ajib. Beliau menafsirkan bahwa nanti negeri ini akan mengalami masa subur selama 7 tahun. Kemudian 7 tahun berikutnya negeri ini akan mengalami masa kekeringan. Ya. Kemudian Nabi Yusuf memberikan solusi kepada raja agar raja nanti ketika 7 tahun pertama masa subur ini menyimpan makanan. Jadi makanan di stok untuk menghadapi 7 tahun masa kekeringan. Raja takjub dengan apa? Dengan takwil mimpinya Nabi Yusuf ini, sehingga Nabi Yusuf ini dikeluarkan dari penjara gara-gara beliau bisa menafsirkan mimpinya raja. Walhasil menafsirkan mimpi ini sunnah ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkadang biasa menafsirkan mimpinya para sahabat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, beliau mengatakan, Ru'yal mu'min juz'um min sittatin wa arba'ina juz'am minan nubuwah. Mimpi yang solihah, mimpi seorang mukmin yang bagus, yang baik, itu adalah 1 dari 46 bagian dari kenabian. Kemudian mimpi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah mimpi yang baik, ru'ya as-solihah atau busyra. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada mimpi buruk. Mimpi buruk ini dari syaitan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ya membuat Bani Adam ini susah. Membuat mereka sumpek. Ini tujuannya syaitan, menggoda manusia dari mimpi. Kemudian yang ketiga adalah adghatsu ahlam. Mimpi yang kosong. Mimpi kosong yang tidak bisa ditakwil. Mimpi yang campur-campur, ya nggak jelas. Pasti semua orang pernah mimpi yang campur-campur gitu ya. Nggak jelas. Ini ada adghatsu ahlam. Atau juga mimpi, misalnya kita rutinitas sehari-hari ya. Di alam nyata kita banyak rutinitas, misalnya bekerja, bermain. Kemudian terbawa dalam mimpi. Ya ini termasuk adghatsu ahlam yang tidak bisa ditakwil. Ini adalah ini adalah jenis-jenis mimpi ya. Kemudian mimpi yang baik. Apa sunahnya jika seseorang itu melihat mimpi yang baik? Ya, sunahnya apa? Sunahnya adalah pertama dia hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia puji Allah Subhanahu wa taala atas busyra, atas kabar gembira atau mimpi yang Allah berikan kepadanya. Kemudian yang kedua adalah bergembira, senang dengan mimpi tersebut karena ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menceritakannya kepada orang yang ia cintai, kepada orang yang ia percaya. Boleh diceritakan, tapi bukan ke sembarang orang ya. Kemudian yang keempat adalah menafsirkannya dengan penafsiran yang tepat. Menafsirkannya dengan penafsiran yang benar, yaitu pergi ya kepada orang yang memang benar-benar bisa menafsirkan mimpi.
bukan kepada sembarang orang. Ya. Kalau ditafsirkan ke sembarang orang, ya nanti salah semuanya. Kita pergi kepada orang yang alim, yang ahli ibadah, orang yang ikhlas, ya kita minta tolong kepadanya untuk melihat mimpi kita kira-kira itu artinya apa. Itu tidak mengapa. Ini adalah sunnah ketika kita melihat sebuah mimpi yang baik. Kemudian jika kita melihat mimpi yang buruk, apa yang harus kita lakukan? Jika kita melihat mimpi yang buruk, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mimpi tersebut. Memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mimpi tersebut. Yang kedua, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan. Kemudian yang ketiga adalah meludah ke kiri 3 kali. Meludahnya itu bukan meludah sungguhan, tapi percikan-percikan aja, seperti ini ya. Seperti itu 3 kali. Kemudian yang keempat, mengganti posisi tidur. Misalnya antum tadi posisinya menghadap ke kanan, ya ganti posisi menjadi menghadap ke kiri. Ya, seperti itu. Kemudian tidak menceritakannya kepada siapapun. Sudah, diam. Kalau melihat mimpi yang buruk, diam. Atau jika memang ingin ditafsirkan, pergi kepada orang yang berilmu, yang amanah, ya ahli tafsir tadi, yang amanah, orang yang alim, yang berilmu, yang amanah, yang memang mengerti masalah ilmu ta'wil mimpi. Diceritakan ya bahwa sahabat Abu Salamah itu pernah bermimpi, kemudian dia sakit gara-gara mimpi itu. Kemudian ternyata dia mendengar sahabat Abu Qatadah. Dia mendengar sahabat siapa? Sahabat Abu Qatadah juga mengalami hal yang sama sepertinya. Mimpi kemudian sakit. Kemudian hal ini diketahui oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ar-ru'ya al-hasanatu minallah. Fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbuhu fala yuhaddits bihi illa man yuhib. Wa idza ra'a ma yakrahuhu falyata'awwadz billahi min syarriha wa min syarri syaitan. Wal yadfil thalathan wa la yuhaddits biha ahadan fa innaha lan tadurruh. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Ya, jadi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, mimpi yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika salah seorang kalian bermimpi dengan sesuatu yang ia sukai, maka janganlah ia ceritakan kecuali kepada siapa yang ia cintai. Dan jika dia bermimpi melihat sesuatu yang tidak ia sukai, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dan dari mimpi tersebut. Kemudian kata Rasulullah, hendaknya dia meludah ke kiri 3 kali yang seperti tadi yang sudah Anda praktekkan, dan kemudian jangan, kata Rasulullah, jangan ceritakan kepada siapapun. Fa innaha la tadurruh, karena hal itu tidak akan memberi mudarat kepadanya. Kemudian dalam riwayat lain, riwayat Muslim, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fa in ra'ar ru'ya hasanatan fal yubshir wala yukhbir illa man yuhib. Jika dia melihat mimpi yang baik, maka hendaklah dia bergembira dan janganlah ia ceritakan kecuali kepada orang yang ia cintai. Banyak dalilnya, saya ringkas saja supaya tidak terlalu panjang. Intinya sunnah-sunnah tadi ketika melihat mimpi yang baik, sunnah-sunnah ketika melihat mimpi yang buruk yang saya sebutkan tadi, itu semuanya berdalil. Ada dalilnya. Saya ringkas karena supaya tidak kepanjangan video ini, sudah 10 menit. Lalu bagaimana cara menafsirkan mimpi? Nah, ini kita akan bahas dalam video berikutnya supaya video ini tidak terlalu panjang. Baik, itu saja dalam video ini. Semoga ada informasi baru, menambah manfaat buat antum, menambah ilmu baru buat antum dan buat kita semuanya di sini. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di video lanjutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.